Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman wartawan yang telah memenuhi undangan dari Rumah Sakit Azra di siang hari ini. Saya Katarina Widyasrini dari Java PR yang sore hari ini menjadi moderator Anda. Acara press conference sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa mohon mendaftarkan nomor WA supaya nanti bisa dikirim dokumen ataupun press release-nya. Kemudian kita sekarang memulai. Nah, kita lihat di seberang backdrop, di seberang sana telah hadir bersama kita 3 narasumber dari Rumah Sakit Azra. Dimulai dari yang tengah itu Dr. Jeffrey Rustandi, MKM. Beliau adalah Wakil Direktur Medis Rumah Sakit Azra. Kemudian Dr. Garsina, Dr. Garsina Sativa Fisria, ya? Garsinia Sativa Fisria Setiadi, MKM. Beliau adalah GM penunjang medis Rumah Sakit Azra. Kemudian di paling kanan adalah Bapak Suwiknyo SKM, GM Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Azra. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati, sejak akhir pekan minggu lalu, bergulir berita adanya 10 karyawan non-medis Rumah Sakit Azra yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Dan kita juga melihat bahwa Rumah Sakit Azra belum memberikan tanggapannya. Kita juga tahu bahwa beberapa teman-teman media mencoba menghubungi. Nah, tujuan konversi yang hari ini adalah untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan penggunaan hak jawab. Jadi langsung saja saya persilahkan Dr. Jeffrey untuk memberikan tadi hak jawab dan klarifikasinya terkait dengan merebaknya berita adanya 10 karyawan non-medis di Rumah Sakit Azra yang terpapar COVID. Silakan Dr. Jeffrey. Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat sore teman-teman wartawan. Pastinya kalian sudah lama menunggu jawaban dari rumah sakit setelah kurang lebih 1 minggu yang lalu ada pemberitaan tentang Rumah Sakit Azra. Pertama-tama kita mau menjelaskan fakta-fakta. Rumah Sakit Azra memang rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Madya Bogor dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, keputusan tersebut tertuang pada surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 445/224/Dinkes/2020 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 445/186/Dinkes/2020 tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu pada tanggal 13 April 2020. Dan sesuai surat keputusan Wali Kota Bogor nomor 445.45/248 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu di Kota Bogor yang terbit pada tanggal 2 April 2020. Nah, sejak awal pandemi ini terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Bogor, Rumah Sakit Azra sudah memberlakukan persiapan-persiapan. Hal ini tentunya berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan infeksi.
banyak hal yang telah rumah sakit lakukan. Terkait dengan pemberitaan kemarin, Rumah Sakit Astra juga mempunyai program screening bagi seluruh karyawan, baik medis maupun non-medis. Nah, screening ini bisa berupa pemeriksaan antibodi dengan rapid test maupun PCR swab. Kita mulai melakukan pemeriksaan screening ini sejak bulan April hingga sekarang, secara berkala dan bertahap. Sampai saat ini, Rumah Sakit Astra tetap melakukan inisiatif, mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan infeksi di Rumah Sakit Astra, terutama bagi karyawan yang telah melakukan kontak dengan pasien yang probable atau terkonfirmasi. Dan seluruh langkah-langkah ini merupakan inisiatif dan difasilitasi secara mandiri oleh rumah sakit. Dalam menjalankan tugasnya sebagai rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Astra telah melakukan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit, seperti menerapkan kewaspadaan droplet, kewaspadaan kontak, dan kewaspadaan airborne, terutama pada saat melakukan prosedur yang dapat menimbulkan aerosol. Sebelumnya pemerintah telah melakukan penetapan laboratorium rujukan nasional untuk dapat melakukan pemeriksaan COVID-19. Dan kami Rumah Sakit Astra selalu mengirim dan bekerja sama dengan laboratorium-laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut, seperti yang pernah diumumkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor yang diwakili oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bogor telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk melindungi warga Kota Bogor dalam hal penanganan COVID-19. Rumah Sakit Astra selama ini selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam penanganan COVID-19. Salah satu kerjasama yang dilakukan adalah kita melakukan screening berkala terhadap karyawan rumah sakit, berupa pemeriksaan PCR swab maupun rapid. Dan hal itu sudah dilakukan sejak tadi, bulan April hingga sekarang. Pada pemeriksaan PCR swab yang terakhir, dilakukan kepada 50 orang karyawan rumah sakit Astra, yang terdiri atas tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan secara bertahap, dan kegiatan ini dimulai sejak tanggal 8 Juli 2020. Dari ke-50 karyawan Rumah Sakit Astra yang dilakukan screening, pada tanggal tersebut didapatkan hasil bahwa 10 orang terkonfirmasi positif yang terbit pada tanggal 29 Juli 2020. Oleh karena itu, kepada 10 karyawan tersebut, kami lakukan tindak lanjut berdasarkan hasil tersebut sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease COVID-19 yang diterbitkan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen P2P, pada tanggal 23 Maret 2020. Karyawan tersebut kita isolasi secara mandiri di rumah, kita berikan edukasi, kita berikan terapi farmakologis maupun non-farmakologis. Rumah Sakit Astra tentunya selalu rasional dan saintifik dalam menegakkan diagnosa.
Untuk itu kami pun melakukan evaluasi ulang terhadap ke-10 karyawan kami yang terdiagnosa positif. Kita melakukan PCR swab di tanggal 30 di laboratorium rujukan nasional yaitu Calgen Inolab. Ini adalah laboratorium dari Kalbe Pharma bekerja sama dengan Toyota Group Jepang. Yang hasilnya didapatkan pada tanggal 2 Agustus didapatkan hasil negatif terhadap 10 orang karyawan kami yang sebelumnya positif. Tidak hanya itu, kami masih terus, karena satu hasil negatif, satu hasil positif, kami terus bertanya-tanya. Kita lakukan evaluasi lebih lanjut. Kita lakukan pemeriksaan berikutnya pada hari Rabu. Pada tanggal 5 Agustus, kami lakukan di laboratorium rujukan nasional juga, yaitu Laboratorium Biomolekular Eijkman di Jakarta. Yang kita sudah tahu, laboratorium tersebut memang sudah biasa meneliti sampel-sampel biomolekular terhadap 10 karyawan kami. Dan kembali kami mendapatkan hasil negatif COVID-19 terhadap ke-10 karyawan non-medis kami tersebut. Demikian berita baik ini kami sampaikan. Kami mohon kesediaan wartawan, teman-teman wartawan, untuk dapat meneruskan berita baik ini. Kami harap hal ini pun dapat memulihkan reputasi Rumah Sakit Azra dan kepercayaan masyarakat kepada Rumah Sakit Azra. Sekian, terima kasih. Baik, Dr. Jeffrey, terima kasih atas penjelasannya. Dan langsung saja kami buka sesi tanya-jawab. Apakah teman-teman sudah mengirimkan melalui chat, ataukah mau langsung bertanya? Silahkan pakai opsi yang mana saja. Tolong sebutkan nama dan dari media mana. Silahkan. Ada yang mau memulai? Ya. Ya, halo. Ya, selamat sore. Selamat ini siang menjelang sore. Silakan. Sore, Bu. Silakan. Ya, saya mau mempertegas nih, Bu. Dokter Dari mana, Mas? Mohon maaf. Dari Rakyat Merdeka, Bu. Oh, Rakyat Merdeka. Dengan siapa? Dengan Saiful, Bu. Bapak Saiful. Silakan, Mas Saiful. Ya, Dokter Jeffrey tadi sebagai apa ya? Saya agak ini. Posisinya sebagai apa beliau? Silakan, Dokter Jeffrey. Pertanyaan saya begini. Kenapa baru diumumkan sekarang gitu, Pak? Sementara proses bahwa ada 10 karyawan dinyatakan positif itu sudah seminggu lalu. Kenapa baru sekarang ada proses apa sebelumnya begitu? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, jadi ada 2 tes yang berbeda, kira-kira begitu, Pak ya. Yang pertama dilakukan oleh rumah sakit sendiri, hasilnya positif. Dan yang kedua ternyata hanya selang berapa hari itu. Selang 1 hari di laboratorium apa tadi itu, dan yang tanggal 5 Agustus di laboratorium Eijkman ternyata hasilnya negatif. Selangnya berapa hari? Dan kenapa kok ada perbedaan hasil begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, sebelum Dr. Jeffrey menjawab, saya perlu jelaskan, Mas Saiful. Dr. Jeffrey di sini adalah sebagai juru bicara resmi dari Rumah Sakit Azra. Beliau adalah Wakil Direktur Medis Rumah Sakit Azra. Silakan, Dr. Jeffrey. Baik, saya akan menjawab kedua pertanyaan tersebut. Ya, kenapa baru sekarang diumumkan? Kenapa baru sekarang, betul. Jadi, Rumah Sakit Azra
dalam menegakkan diagnosa tentunya harus berdasarkan fakta-fakta, harus scientific. Apakah kita tahu nih, teori penyebaran virus corona adalah di tempat yang padat, di tempat yang crowded gitu, yang sirkulasi udaranya jelek, paparan sinar mataharinya jelek, ya kan? Nah, pada ke-10 karyawan kami, itu mereka rata-rata petugas non-medis yang kerjanya outdoor. Sirkulasinya bagus, di udara bebas, terus paparan sinar mataharinya cukup, interaksi dengan orang-orangnya juga tidak berkerumun. Nah, atas dasar itu kami sebagai medis tentunya harus sebagai saintis ya, ada ketidaksesuaian hasil dan teori. Tentunya ini perlu kita evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu Rumah Sakit Azra dalam memberikan jawaban kita harus yakin dulu apakah benar positif, sehingga kita melakukan serangkaian tes dan investigasi. Kita lakukan tes pertama, tes ulang pertama di Laboratorium Kalgen, Inolab, Laboratorium Kalbe, bekerja sama dengan Toyota Corp Jepang pada tanggal 30 Juli. Hasilnya kita terima pada tanggal 2 Agustus. Dan hasilnya negatif untuk ke-10 orang karyawan kami. Kita tidak puas sampai situ. Kita terus melakukan investigasi. Kita ulang kembali pemeriksaan pada tanggal 5 Agustus di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Jakarta. Dan kita dapatkan hasilnya kemarin ya, tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 7 kita dapatkan hasilnya negatif buat ke-10 karyawan kami. Nah, atas dasar fakta-fakta itulah, maka kita berani memberikan statement kepada teman-teman wartawan semua kalau kita sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif bagi ke-10 karyawan kami. Dok, mungkin bisa saya ingatkan tadi Mas Saiful menanyakan apakah tes yang pertama yang oleh Dinkes dilakukan di Rumah Sakit Azra sendiri? Oh, bukan. Nah, itu perlu dijelaskan, Dok. Baik. Jadi tes yang pertama itu kita mendapatkan 50 kuota pemeriksaan PCR swab dari Dinas Kesehatan. Pada tanggal 27 Juli, karyawan kami diambil sampelnya oleh Dinas Kesehatan. Dan hasilnya kita terima pada tanggal 29 Juli, didapatkan positif COVID. Mungkin baik. Begitu, Bu Rini? Ya, baik. Jadi maksudnya adalah bahwa memang kenapa baru sekarang itu karena proses di laboratorium masing-masing itu sesuai dengan waktu yang mereka lakukan ya. Jadi mungkin dokter bisa menyampaikan juga ya. Betul. Misalnya Eijkman perlu berapa hari, Leiden memerlukan waktu berapa hari, gitu-gitu dok. Betul, dan itu memang di luar kuasa kita ya. Kita hanya mengirimkan orangnya buat diambil sampelnya, dan kita tinggal nunggu hasilnya. Baik. Apakah sudah menjawab pertanyaan Mas Saiful? Halo? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Gini, pertanyaan saya begini, kenapa hasilnya itu berbeda Pak antara yang dilaksanakan Bogor dengan Eijkman dan tadi apa itu Calven Inolab itu, kenapa bisa berbeda
Penjelasan saintifiknya gimana kira-kira Dok? Terima kasih. Mungkin untuk penjelasan saintifik kenapa bisa berbeda. Kelihatannya itu bukan wewenang saya untuk menjelaskan, bukan kapasitas saya. Jadi saya di sini hanya menyampaikan fakta-fakta yang saya temukan, yang kami temukan terkait pemeriksaan kepada 10 karyawan kami yang positif. Ya, saya rasa sudah menjawab ya, Mas Saiful ya. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, Sony dari RRI. Baik, Mas Sony. Sony ya? Iya. Silakan Mas Sony. Ya, mau nanya, 10 karyawan Ajra saat ini sudah kembali bekerja atau belum, dan gimana sih sampai mereka waktu tes awal positif? Nah, apa yang dilakukan? Apakah mereka diduga tertular dari yang datang atau bagaimana ini? Karena 10 dan mereka bukan non medis, artinya yang berhadapan langsung dengan pasien. Sejauh ini itu aja dulu. Silakan Dr. Jeffrey. Baik, mungkin bisa dirinci pertanyaannya. Maksudnya tadi kenapa pertama 10 karyawan tersebut sekarang ini apakah sudah kembali bekerja? Sudah bekerja. Ya, yang kedua kenapa kok bisa terpapar? Kira-kira apakah bisa diberikan penjelasan perkiraannya atau probability-nya begitu kok bisa terpapar karena mereka kan ada di luar ruangan gitu. Oh ya. Baik. Untuk ke 10 karyawan kami ini sejak dinyatakan negatif itu sudah mulai bekerja kembali. Mengenai kenapa bisa terpapar, kita ini sudah pandemi COVID-19. COVID itu ada di mana-mana. Paparannya bisa dari rumah sakit, pasar, tempat ibadah, tempat-tempat keramaian, semua memiliki resiko yang sama. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa terpapar, semua orang bisa terpapar. Perlu yang dipahami buat masyarakat saat ini. Karena paparan COVID itu begitu mudah dengan droplet, ada baiknya masyarakat mematuhi anjuran-anjuran pemerintah. Dan kalau bisa, jangan membuat stigma terhadap pasien-pasien yang didiagnosa COVID. Hal itu bukan membantu mereka sembuh, tapi menyebabkan mereka dikucilkan dan depresi, dan itu sangat disayangkan. Gitu. Jadi sebaiknya sih masyarakat turut bekerja sama dalam penanganan COVID ini. Baik. Terima kasih, Dokter. Sudah menjawab, Mas Sony? Sudah ya? Silahkan, ada yang mau bertanya yang lain? Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Ya, ini saya Galuh dari Koran Kompas. Galuh dari Kompas. Baik. Silakan, Mas Galuh. Penjelasannya yang ingin saya tanyakan lebih lanjut. Pertama, apakah berarti dengan adanya 2 kali hasil tes negatif itu sebenarnya dari awal ke 10 karyawan itu sebenarnya tidak pernah positif, tapi mungkin karena kesalahan metode dalam tes PCR-nya, atau sebenarnya memang dari tes pertama memang sempat positif, tapi akhirnya sekarang sudah negatif semua begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, misalnya memang tes pertama itu mungkin ada kesalahan, apakah berarti tes PCR dari Dinkes Bogor tidak akurat dengan pembuktian dua tes berikutnya? Terima kasih.
Ya, Dr. Jeffrey, apakah berarti dengan sudah 2 kali tes tadi ternyata itu apakah karena kesalahan tes yang pertama? Pertanyaan yang kedua, apakah kemudian bisa mengatakan bahwa tes dari Dinkes tidak akurat? Silakan, Dok. Baik. Sebetulnya tidak ada yang salah. Jadi dalam dunia medis, positif, negatif itu biasa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi hasil yang positif atau negatif itu. Bagaimana kita mau mengambil itu menjadi acuan. Nah, Rumah Sakit Asra, kita selalu mengkaji, kalau dia positif, apakah faktor risikonya sesuai? Apakah sesuai dengan teori? Tapi kalau misalnya enggak, berarti kan kita bisa uji banding. Itu biasa dalam penelitian. Jadi kita lakukan uji banding pertama, uji banding kedua. Mungkin dari total uji banding didapatkan dalam hal ini ya 2 dari 3 tes yang dilakukan ke 10 karyawan kami negatif. Jadi kami bisa mengambil kesimpulan kalau ke 10 karyawan kami itu negatif COVID-19. Ya. Semoga sudah menjawab, Mas Galuh. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Ada lagi? Masih ada lagi? Ya, halo siang. Saya Lani. Selamat siang, Mbak. Ya. Dari mana? Saya Lani dari Tempo.co. Silahkan. Iya. Makasih, Mas Mbak. Mungkin menegaskan tadi pertanyaannya Mas Galuh juga. Artinya apakah dengan hasil 2 kali negatif ini 10 karyawan tersebut bisa dikatakan sudah sembuh dari COVID? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah 10 karyawan non medis ini dibekali APD seperti masker dan face shield pada saat mereka bekerja? Itu aja pertanyaannya. Makasih. Ya, Dok. Silakan. Saya jawab. Jadi pada ke-10 karyawan ini, bukan ke-10 ya, jadi terhadap seluruh karyawan di Rumah Sakit Asra, kami telah memperlakukan protokol-protokol kesehatan, salah satunya APD. Semua karyawan di Rumah Sakit Asra wajib pakai APD. Dan APD-nya pun sesuai dengan kriteria tergantung lokasi bekerja mereka. Lalu pertanyaan yang ya? pertama tadi, Mbak Lani menanyakan apakah berarti dengan adanya tes yang terakhir, 2 terakhir tadi negatif, apakah bisa disimpulkan bahwa mereka itu sebetulnya sudah sembuh dari COVID, begitu, dari COVID yang tes pertama itu, Dok? Bagaimana pandangan? Ya. Kalau kami sebagai rumah sakit, kita mengikuti guideline ya. Jadi kalau pada tanggal 7 yang terakhir ya, 7 Agustus 2020, hasil dari laboratorium rujukan Lembaga Biomolekuler Eijkman menyatakan ke-10 orang tersebut negatif, maka hasil tersebut saya rasa bisa kita percaya. Jadi maksudnya dokter tidak melakukan asumsi, jadi hanya menyampaikan faktanya bahwa ke-10 karyawan tersebut negatif begitu, tanpa asumsi sebelumnya ya. Betul. Oke. Begitu Mbak Lani, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sebenarnya gini sih, dari penjelasannya itu sama dari jawabannya, kalau saya masih agak bingung. Jadi sebenarnya RS Asra ini menganggap, sebenarnya saya sama kayak Mas Galuh sih, sebenarnya menganggap tes PCR dari Dinkes itu nggak akurat atau memang yang sekarang ini sudah sembuh begitu?
Nah, itu dok, itu yang dibutuhkan penjelasan itu bagaimana dok? Penegasannya sih. Ya, penegasannya gimana dok? Ya, seperti yang tadi kami katakan. Dalam mendiagnosa seseorang, kita kan tentunya melihat dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan yang terakhir hasil pemeriksaan penunjang. Salah satunya pemeriksaan laboratorium, bisa radiologi, bisa yang lain, CT scan atau apa. Nah, laboratorium ini salah satunya bisa PCR swab. Nah, ini kan sifatnya pemeriksaan penunjang. Gitu. Jadi ini data pendukung yang kita dapat dari lembaga biomolekular Eijkman dan Calgen Innolab menyatakan ke-10 karyawan kami negatif. Begitu sudah cukup, mungkin Dr. Garsin bisa menambahkan? Boleh saya tambahkan? Silakan Pak Sugeng, silakan. Saya Dr. Rizasya Daud, Direktur Utama Rumah Sakit Azra. Tadi ada yang menanyakan bahwa apakah Dinkes salah ataukah yang lain benar, apakah yang lain salah, apa yang lain benar. Pemeriksaan itu, semua pemeriksaan di dunia kedokteran itu selalu ada masalah sensitivitas dan spesifisitas yang mungkin berlain-lain di tiap-tiap laboratorium. Makanya kita kalau memeriksa di satu lab, kita atau hasil lab negatif atau positif, kita sebaiknya diulang lagi. Suatu uji yang baik adalah uji yang reproducible. Artinya kalau diulang, hasilnya sama. Pada ulangan kedua, ternyata kok nggak sama hasilnya. Makanya kita ambil third opinion, pendapat ketiga. Dan kita lakukan ini di pusat rujukan nasional, yaitu lembaga Eijkman, yang hasilnya tetap sesuai dengan pemeriksaan yang kedua. Saya nggak mengatakan bahwa dinas kesehatan salah atau bagaimana. Mungkin di situ ada masalah sensitivitas dan spesifisitasnya. Karena memang jarang yang 100%. Hampir nggak pernah. Baik. Saya rasa ini sudah menjawab ya, Dok ya. Ya. Jadi masing-masing mempunyai sensitivitas dan spesifitas ya, masing-masing laboratorium ya. Ya. Saya rasa jawabannya sudah cukup ya, Mbak Lani dan Mas Saiful. Ada lagi yang bertanya? Ya, moderator, Bu Rizky, Silakan. Dewantara, Medcom ID. Siapa? Mohon maaf. Dewantara dari Medcom ID. Oh, Dewantara. Silakan Mas Dewantara. Terkait dari undangan tersebut kan tertulis untuk klarifikasi. Artinya dari pihak RS Azra sendiri yang ingin diklarifikasi itu untuk 10 karyawan yang sudah dinyatakan positif sembuh atau tidak sama sekali positif COVID. Satu, yang kedua, bagaimana koordinasi dengan gugus tugas percepatan dari Kota Bogor sendiri? Apakah sudah dilakukan koordinasi terkait hasil yang sudah keluar dari tes pertama, kedua, dan ketiga? Lalu bagaimana recovery untuk nama baik dari rumah sakit Azra yang sudah di mata masyarakat karena sudah tercoreng atau terpapar COVID gitu? Ya, sekian. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya rasa saya bisa menjawab yang klarifikasi ya, karena mungkin Dr. Jeffrey tidak ini kan aspeknya aspek PR. Jadi klarifikasi yang dimaksudkan adalah karena ketika teman-teman memberitakan di akhir pekan, mulai akhir pekan minggu lalu, itu Rumah Sakit Azra belum memberikan bantahannya atau belum memberikan statementnya. Nah, kemudian berita-berita bergulir tanpa cover both side, tanpa ada penjelasan atau statement dari pihak Rumah Sakit Azra. Nah, mengapa? Karena ternyata Rumah Sakit Azra sedang melakukan tadi itu proses-proses melakukan tes-tes yang ke Kalbi Farmakolgen tadi dan juga ke Eijkman. Jadi sehingga mereka belum melakukan penjelasannya. Saya rasa itu yang bisa saya sebutkan, Mas, yang dimaksudkan dan klarifikasi itu. Nah, sekarang Dr. Jeffrey silakan menjawab bagaimana koordinasinya dengan gugus tugas
dan Baik. juga bagaimana dengan recovery Asra yang sempat diberitakan secara negatif selama ini. Baik. Rumah Sakit Asra selalu berkoordinasi dengan gugus tugas dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Ketika didapatkan hasil negatif dari Kalgen Inolab pada tanggal 4 Agustus 2020 pun telah dilakukan evaluasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor ke Rumah Sakit Asra, dan hasil-hasil tersebut sudah kami sampaikan kepada mereka. Untuk recovery, saya rasa Rumah Sakit Asra sesuai dengan instruksi Gubernur dan Wali Kota Bogor, Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bogor, Rumah Sakit Asra menjadi rujukan COVID-19. Kami harap sih apa yang kami sampaikan ini, kabar baik apa yang kami sampaikan terhadap negatifnya 10 karyawan kami terhadap COVID-19, itu dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Asra. Ya. Ya. Saya rasa itu sudah Ya. sudah cukup ya Mas Dewantara. Mbak, satu lagi boleh Mbak? Oh, baik silahkan. Saya Eko dari TV One. Hanya untuk penjelasan saja, bukannya kita tidak melakukan cover buat saya, tapi bagi bagian PR maupun bagi jajaran direksi RS Asra, perlu diketahui kami dan saya sudah melakukan upaya untuk melakukan cover both side. Artinya, setelah saya mendapatkan statement dari gugus tugas melalui Pak Dedi Rahim selaku ketua gugus tugas, kepala ya, ya ketua. Nah itu saya sudah berupaya untuk melakukan konfirmasi ke pihak Asra gitu. Namun karena mungkin ini hanya ada kesalahpahaman, karena untuk media televisi maupun media online maupun cetak, kita agak kesulitan dan kita juga harus sedikit menjaga keselamatan kita ketika kita berada di rumah sakit. Itu pada umumnya ketika kita melakukan proses peliputan di rumah sakit, itu biasanya dari pihak PR maupun humas itu keluar dari rumah sakit minimal di parkiran lah atau di luarnya gitu. Itu kalau saya pribadi saya berupaya untuk menjaga kesehatan saya juga gitu. Kita punya keluarga, kita punya teman-teman. Nah itu yang saya perlu yang perlu saya jelaskan, Bapak-bapak, Ibu. Jadi bukannya kita ataupun saya tidak melakukan proses cover both side, karena itu tadi faktor tadi, dan mungkin ini hanya miss saja. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi buat dan Rumah Sakit Asra. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Eko. Saya Dr. Jafri, saya ingin menjelaskan, tadi Mas Eko mengatakan bukannya TV One tidak melakukan upaya cover both side. Anda benar sekali Mas Eko, di awal acara tadi saya sudah sebutkan bahwa kita juga menyadari banyak pertanyaan dari teman-teman media yang menghubungi Rumah Sakit Asra untuk minta statement, untuk minta penjelasan. Tetapi pada saat itu, terus terang saja, manajemen Rumah Sakit Asra belum siap memberikan penjelasan karena sedang melakukan tes ulang tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Jeffrey. Demikian Mas Eko, jadi memang Rumah Sakit Asra juga mengakui bahwa sudah banyak sekali permintaan untuk minta statement, untuk minta wawancara, tapi memang belum siap untuk memberikan penjelasan sampai ditunggu sampai akhir tes yang ketiga ini, Mas Eko. Begitu, Mas Eko. Nah, silakan mengenai kritik terhadap atau masukan terhadap PR Rumah Sakit Asra ditanggapi oleh mungkin Ibu Garsin, mau memberikan penjelasannya bagaimana tentang policy itu kalau ada permintaan media untuk wawancara. Atau mungkin Bapak Suweknyo selaku GM Sumber Daya Manusia.
Ya, baik. Bagaimana prosedurnya? Iya. Baik, terima kasih untuk pernyataan dari Bapak Eko dari TV One tadi. Mungkin untuk selanjutnya, sebelumnya saya minta maaf mungkin tentang masalah klarifikasi kemarin mungkin dianggapnya terlambat. Tetapi untuk selanjutnya untuk penjelasan, bila membutuhkan kebutuhan penjelasan dari pihak kami, silakan menuliskan surat resmi kepada kami atau menghubungi kami langsung ke bagian Humart. Nanti bisa via telepon, nanti dari operator telepon kami dihubungkan langsung ke bagian humas kami. Seperti itu Pak Eko ya, atau untuk teman-teman rekan pers lainnya. Supaya tidak ada kesalahpahaman lagi seperti ini. Baik, mungkin seperti itu Ibu Rini. Terima kasih. Ya. Begitu Mas Eko, semoga sudah menjawab kegusaran Anda gitu. Kenapa kok nggak dilayani dengan baik? Begitu Mas Eko? Ya, ada pertanyaan lain? Ya, halo. Ya. Mau tambahan satu lagi. Dengan siapa ini? Lani, Mbak Lani Tempo. Oh, Mbak Lani, silakan. Ya, jadi 10 karyawan ini apakah ada gejala COVID atau mereka ini OTG? Itu aja. Terima kasih. Silakan Dr. Jeffrey. Baik. Pada ke-10 karyawan kami ini tidak ditemukan gejala, bisa dibilang OTG. Dan selama ini kita perlakukan sebagai OTG sampai dibuktikan mereka negatif terhadap COVID-19. Baik. Sudah terjawab ya Mbak Lani? Ya, udah Mbak, makasih. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Saya batasi ada 2 lagi. Kalau nggak ada, sudah pas. Halo Bu, izin Bu. Ya. Saya Habibi dari Republika Bu. Mohon, siapa namanya? Habibi dari Republika. Habibi. Ya. Wah, baik Pak Habibi. Bu, 6 diantaranya itu kan udah masuk dan tercatat sebagai data positif COVID di Dinkes Kota Bogor. Karena mereka adalah warga Kota Bogor ya Bu. Nah, ini apakah ada upaya perbaikan data Bu? Karena kan dinyatakan negatif tuh versi Azra. Mohon maaf, tadi mohon maaf Mas Habibi. Tadi disebutkan ada 6. 6 apa maksudnya? 6 kan warga Kota Bogor. Dari 10 itu kan 4 kabupaten, 6 warga Kota Bogor. Oke. Nah, yang 6 itu kan sudah masuk data COVID Kota Bogor, Bu. Lah, apakah itu nanti ada koreksi atau seperti apa? Oke. Baik. Oke. Makasih, Silakan, Bu. Pak. Silakan Pak Jeffrey. Baik. Untuk update data COVID Kota Bogor, semua rumah sakit sudah punya jalurnya dengan Dinas Kesehatan dan Kemenkes. Jadi data itu akan diupdate biasanya setelah pasien tersebut sembuh, dinyatakan positif atau negatif, nanti diupdate. Gitu. Itu sudah rutin kami lakukan. Oke. Jadi jawabannya akan otomatis itu akan diupdate ya. Baik. Sudah terjawab Mas Habibi? Baik. Satu lagi yang kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya Cindy dari Pikiran Rakyat. Dari dengan siapa Mbak? Maaf. Windy. Ya. Windy ya. Oke. Pikiran Rakyat. Ya. Yang mau saya tanyakan, kemarin kan sempat ada evaluasi juga ya dari Dinkes Jabar dan Pemkot Bogor ini. Hasil evaluasinya sendiri seperti apa? Apakah RS Azra ini masih dipercaya kembali untuk jadi rumah sakit rujukan? Karena kan beberapa waktu lalu Pak Didi Rahim sempat bicara juga akan ada evaluasi terkait status rumah sakit rujukan untuk rumah sakit yang mungkin ada potensi penyebarannya gitu. Yang kedua mungkin dampak real dari informasi 10 karyawan RS Azra yang
terkonfirmasi positif seperti apa gitu? Apakah penurunan layanan atau sempat ditutup juga seperti itu? Udah gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Windy. Silakan Ya. Dokter. Jadi hasil evaluasi Pemkot Baik. dan dari Dinkes. Hasil evaluasi dari pemerintah Pemprov ya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Kota Bogor tentunya sudah disampaikan langsung oleh tim yang datang kemari kepada Ketua Gugus Tugas dan kepada Wali Kota Kota Bogor. Mungkin hasilnya bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Begitu? Oh ya, gampang. Rumah sakit Azra sih sesuai dengan instruksi dari gugus tugas dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Gubernur Jawa Barat telah ditunjuk sebagai rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Kita berpatokan pada itu aja sih. Iya. Iya. Jadi satu lagi tadi pertanyaannya, apakah ada dampak, Dok, ketika ada pemberitaan yang negatif selama seminggu ini, apakah ada dampaknya terhadap rumah sakit? Baik. Itu kan muncul sejak ada pemberitaan 1 minggu yang lalu ya. Jadi kami mengharapkan setelah kami klarifikasi bahwa ke-10 karyawan kami itu negatif terhadap COVID-19, kami mengharapkan kepercayaan masyarakat pun pulih kepada Rumah Sakit Azra. Dan masyarakat tidak perlu takut ke rumah sakit, ke dokter, karena mereka pasti telah menerapkan protokol-protokol kesehatan jauh lebih baik daripada yang ada di tempat umum, karena mereka memang mempelajari itu. Saya rasa ini masukan yang bagus buat masyarakat. Jangan takut buat ke dokter, ke rumah sakit, karena beberapa saya mendapat cerita, saking takutnya beberapa orang sampai meninggal karena mengabaikan kontrol. Gitu. Jadi bukan COVID yang membunuh, tapi ketakutan yang membunuh. Mungkin begitu. Baik, teman-teman, saya rasa waktu sudah selesai. Terima kasih sekali atas partisipasi teman-teman, dan semua sudah memberikan pertanyaan yang informatif. Nah, semoga dengan adanya penjelasan ini, kita semua menjadi paham ternyata bahwa Rumah Sakit Azra ini telah melakukan mitigasi dan antisipasi dalam menangani COVID. Kemudian juga kita tadi melihat penjelasan Dr. Jeffrey bahwa sudah melakukan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang paling terakhir tadi adalah bahwa semoga dengan adanya hasil dari lembaga hasil dari laboratorium rujukan nasional tadi dari Eijkman dan juga dari Cleveland tadi, itu semua memberikan rasa aman ya, memperoleh kepercayaan kembali dari masyarakat untuk tidak ragu-ragu lagi untuk berobat ke Rumah Sakit Azra. Saya rasa ini 3 kesimpulan tadi dari apa yang sudah disampaikan Dr. Jeffrey. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir, dan semoga ini semua menjadi pelajaran juga bagi kita semua bagaimana menghadapi pandemi ini dan juga bagaimana kesiapan para rumah sakit, para dokter dan semua staf menghadapi pandemi ini. Demi masyarakat kita yang semakin sehat, saya ucapkan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, dan kami tutup acara virtual konferensi sore hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu.